Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NPM 170100545 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Metro Lampung. Di sini saya sedang melaksanakan ujian komprehensif materi kependidikan dari dosen penguji Bapak Haji Sudirin MPD. Nah, di sini saya akan membacakan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Haji Sudirin. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Oke. Perencanaan pendidikan atau biasa kita tahu ya, perencanaan itu adalah planning. Planning itu menetapkan sebuah tujuan agar dapat tercapai. Jadi, perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan digunakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu, agar pelenggara pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Nah, contohnya itu apa sih? Perencanaan pendidikan ini adalah sebuah lembaga yang mencetak generasi-generasi yang unggul dalam prestasi dan memiliki akhlakul karimah. Jadi, pendidikan itu, di perencanaan pendidikan itu bagaimana sebuah lembaga itu untuk mencetak generasi-generasi yang bermutu. Nah, yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah persiapan dalam mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan pada setiap tatap muka atau dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengkoordinasikannya, komponen-komponen pembelajaran itu adanya silabus dan RPP, sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan cara penyampaian kegiatan, metode, model, dan sebagainya itu terekam dalam perencanaan pembelajaran. Apa sih contohnya dari perencanaan pembelajaran itu? Nah, yang pertama kita ketahui adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, di dalamnya itu terdapat terkait tentang tujuan, materi, terus cara penyampaian, kegiatan, metodenya, tekniknya, dan serta alokasi waktunya, sehingga digambarkan secara jelas agar dapat tercapai secara maksimal. Nah, yang kedua yaitu jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring. Masing-masing berikan contohnya. Strategi pembelajaran itu adalah rencana yang tepat mengenai sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang tepat. Nah, pada sekarang ini kan kita masih dalam pandemi COVID-19, sehingga strategi pembelajaran yang ada di Indonesia itu menggunakan pembelajaran daring dan luring. Apa sih strategi pembelajaran luring itu? Strategi pembelajaran luring atau luar jaringan merupakan strategi pembelajaran yang diberikan secara langsung atau tatap muka kepada peserta didik yang berada di dalam zona kuning ataupun orange. Nah, di mana penyebaran virus ini belum terlalu menyebar luas, sehingga strategi pembelajaran luring agar efektif itu yang pertama yaitu pembelajaran itu diberikan 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang maksimal itu adalah 10 siswa dalam satu kelompok atau sesuai dengan jumlah siswa dalam sekolahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu guru dan siswa tetap mematuhi protokol kesehatan seperti kita tetap mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak serta tetap membawa antiseptik. Yang keempat yaitu pembelajaran dilakukan dengan kurun waktu yang cenderung singkat, 1-3 jam dalam satu kali tatap muka. Contohnya dalam SD Negeri 1 Bumimas, tenaga pendidik kelas 5 SD memberlakukan pembelajaran luring ini. Nah, setiap hari Jumat dan hari Sabtu, hari Senin, Jumat, dan Sabtu mereka akan berangkat. Nah, tapi mereka itu akan dibagi jadi 2-3 kelompok dalam mulai pembelajaran. Jadi satu kelasnya itu terdiri dari 10 anak. Nah, jadi jam 7 hingga jam 9 atau jam 7 hingga jam 8.30 mereka akan memasuki ruangan dengan jumlah maksimal siswanya 10. Karena di SD negeri SDN kelas 5 ini kan jumlahnya 20, jadi dibagi 10-10. Nah, 10 siswa masuk dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, setelah pulang mereka akan bergantian shift. Dari kelompok B akan memasuki ruangan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran daring atau dalam jaringan, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu handphone dan jaringan internet.
dengan adanya pembelajaran daring sebagai langkah untuk memutus penyebaran virus yang akan semakin terus-menerus meluas. Nah, strategi pembelajaran daring agar menjadi efektif antara lain yaitu adanya kerjasama yang baik antara guru dengan wali murid. Yang kedua, guru menggunakan pembelajaran yang menyenangkan seperti video pembelajaran, video tutorial, atau materi-materi yang di-share dalam bentuk yang menarik. Yang ketiga yaitu guru jangan memberikan tugas yang terlalu banyak agar siswa tidak merasa bosan. Benar kan ya? Yang keempat yaitu guru harus rajin mengingatkan bagi anak yang telat dalam mengumpulkan tugas. Yang kelima, guru harus selalu memberikan motivasi dan tetap selalu menyapa siswa agar merasa tetap mendapatkan perhatian atau ilmu yang didapat dari dalam sekolahan. Nah, contohnya yaitu guru MI Bina Ilmu memberikan tugas maupun materi melalui aplikasi WhatsApp grup dengan waktu 30 menit. Siswa memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Setelah itu, selanjutnya siswa akan diberikan tugas yang maksimal pengumpulannya itu adalah kurun waktu 1 hari atau 2 hari. Baik, yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga. Masing-masing berikan contohnya. Baik, media pembelajaran adalah alat bantu atau perantara yang bertujuan sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa didapatkan dari manusia, buku, media massa, dari alam sekitar, dan lain-lain. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar guru untuk menyampaikan ke siswa. Media pembelajaran ini yang biasanya dipakai oleh tenaga pendidik itu ada 3, media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kita ketahui, media auditif yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, misalnya itu radio. Sedangkan visual itu hanya yang dapat dilihat, itu misalnya seperti gambar atau tulisan yang kita tunjukkan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu media audiovisual yang di dalamnya terdapat unsur suara dan gambar. Ya, biasanya ini seperti film, atau biasanya siswa hanya mencari berita terkait berita di televisi terkait berita hari ini tentang membahas apa. Nah, contohnya dalam pembelajaran pengetahuan alam, tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran audiovisual, misalnya dalam materi peredaran darah. Guru hanya menyampaikan video terkait peredaran darah dan siswa hanya tinggal memperhatikan video tersebut. Jadi siswa tinggal memperhatikan tentang bagaimana sih struktur peredaran darah yang benar, cara peredaran darah yang benar, dan nanti siswa hanya dapat soal dari guru. Seperti itu cara penggunaan media pembelajaran audiovisual. Yang selanjutnya yaitu alat peraga. Alat peraga itu adalah benda buatan atau benda asli yang dipergunakan untuk membantu dalam proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Nah, atau bisa juga dikatakan memvisualisasikan dari materi yang telah diterangkan oleh guru. Misalnya, contohnya menggunakan alat dalam pembelajaran matematika itu menggunakan alat peraga papan berpaku. Nah, papan berpaku itu nanti sebuah bidang papan itu akan ditempelin paku-paku. Dalam materi pembelajaran matematika mengenai bangun ruang itu bisa digunakan dengan menggunakan alat bantu seperti karet. Jadi alat karetnya itu dibentuk dengan menempelkan ke dalam pakunya itu seperti gambar segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Yang selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran, masing-masing berikan contohnya. Evaluasi atau penilaian yaitu sebuah proses dan hasil dari kegiatan yang dilakukan seseorang yang dijadikan sebuah dasar dalam penentuan yang lebih lanjut. Nah, kalau evaluasi pembelajaran adalah penilaian secara sistematis terhadap siswa apakah terdapat perubahan atau tidak. Nah, biasanya guru ini melakukan evaluasi dengan 2 cara, yaitu dengan tes ataupun dengan non-tes. Prinsip dari evaluasi pembelajaran itu ada menyeluruh, berkesinambungan, objektif, valid, reliable, dan edukatif. Nah, adapun macam-macam dari evaluasi antara lain, yang pertama yaitu adanya pretest dan posttest. Pretest adalah pemberian tes yang dilakukan sebelum pembelajaran itu dimulai, sedangkan posttest adalah pemberian tes yang dilakukan setelah pembelajaran dimulai. Nah, adanya evaluasi prasyarat,
evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif, evaluasi sumatif, EPTA dan EPTANAS. Dan selanjutnya ada pun macam-macam alat evaluasi. Yang pertama yaitu adanya alat evaluasi objektif dan subjektif. Alat evaluasi objektif biasanya itu bersifat jawaban mengandung nilai yang berkaitan dengan pedoman yang telah ditentukan. Jadi nilainya itu udah mutlak gitu. Nah, adapun macam-macam yang termasuk dalam tes objektif, yang pertama yaitu tes benar salah. Tes ini bentuk tes yang diberikan kedua pilihan, yaitu adanya benar dan salah. Contohnya yaitu benar atau salah. Cerita pendek itu dikatakan cerpen. Nanti anak-anak hanya menjawab benar atau salah. Jadi jawabannya benar, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini biasanya umum digunakan oleh tenaga pengajar pendidik ya. Nah, jadi tes pilihan ganda ini yaitu sebuah pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dalam bentuk pilihan, sehingga siswa hanya memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Misalnya, lambang dari Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Bintang, B. Padi dan kapas, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng. Nah, nanti siswanya tinggal memilih A, B, C, atau D. Seperti itu. Itu adalah tes pilihan ganda. Yang selanjutnya yaitu tes mencocokkan. Tes ini adalah tes yang disediakan pilihan soal dan jawaban sehingga anak hanya memilih yang sesuai. Jadi misalnya ada daftar A dan daftar 1 dan daftar 2. Daftar 1 ini berisikan tentang soal-soal. Nah, yang daftar 2 ini berisikan tentang jawaban-jawaban. Sehingga nantinya siswa membacakan soal nomor 1 itu akan memilih jawaban di daftar nomor 2. Jawabannya yang mana yang tepat. Nah, seperti itu. Hanya mencocokkan. Selanjutnya yaitu tes esai. Tes ini adalah tes yang mengharuskan siswa menjawab soal dengan cara mengisi jawaban dengan menggunakan kata-kata yang mereka ketahui. Jadi kalau soal esai kan biasanya cuma soal tapi titik-titik nggak ada pancingan jawabannya seperti itu. Jadi misalnya sebutkan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri itu pantun apa ya? Jadi anak-anak mengetahui nih yang telah dijelaskan oleh gurunya. Nanti mereka akan menjawab ciri-ciri pantun ini bersaja AB-AB seperti itu. Nah, tes yang selanjutnya yaitu tes melengkapi. Tes ini hampir sama dengan tes esai, tapi biasanya kalau tes melengkapi ini dia seperti melengkapi rumpang-rumpang yang kosong. Nggak hanya di akhir kalimat, tidak hanya di tengah. Mereka bisa juga menggunakan sebuah soal cerita, dia hanya mengisi rumpang-rumpang yang kosong. Contohnya, sholat adalah cara kita titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu alat evaluasi subjektif. Tadi kan ada objektif, sekarang subjektif. Nah, alat subjektif ini adalah bentuk penilaian yang tidak pasti. Maksudnya tidak pasti ini di mana guru mengira-ngira skornya. Misalnya ini tuh terdapat dalam soal tes esai. Jadi kan guru mengira-ngira nih, tergantung jawaban anak. Kalau misalnya jawabannya mulai tepat, cuman sedikit, nanti kan guru bisa mengira-ngira anak ini dapat berapa, seperti itu. Yang nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Nah, cara mengatasi masalah kesulitan belajar siswa ini harus dilakukan oleh guru. Antara lain, guru harus mengidentifikasi dulu nih, apa sih masalah yang kesulitan anak dalam belajar, apakah karena kegangguan kesehatan atau bagaimana. Misalnya dalam gangguan kesehatan itu gangguan kesehatan mata seperti saya ini ya. Jadi anak-anak yang seperti ini biasanya ditaruh di depan agar apa? Agar dia bisa fokus dan bisa melihat dengan jelas, seperti itu. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran pengetesan pengetahuan awal. Jadi anak-anak dipancing untuk mengetahui kepengetahuan awal mereka, sehingga untuk menerima pembelajaran yang selanjutnya anak-anak itu akan lebih mudah. Yang ketiga yaitu sering memberikan umpan balik. Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Terus terjadinya percakapan nih antara guru dengan siswa agar mendekatkan diri guru kepada siswa. Jadi kita mengetahui loh apa sih kesulitan belajar yang dialami anak. Yang selanjutnya yaitu guru menginstruksikan langsung untuk pembelajaran, seperti
Coba baca halaman sekian, seperti itu, praktek, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengelompokkan siswa untuk menjadi beberapa kelompok. Agar apa? Agar siswa yang belum bisa itu akan menjadi bisa karena bercampur dengan temannya yang bisa. Nah, selanjutnya yaitu siswa diajarkan untuk memecahkan masalah dengan tugas-tugas yang dihadapi. Itu sangat penting untuk anak mengetahui itu. Selanjutnya menempatkan siswa yang mengalami kesulitan dalam kelas tersendiri. Jadi siswa itu ditaruh ke dalam kelas sendiri bagi siswa yang benar-benar mengalami kesulitan. Agar apa? Agar dia bisa mengejar teman-temannya yang sudah bisa. Jadi dia tidak ngedown karena dicampurkan dengan teman-temannya yang sudah bisa. Jadi dia di dalam kelas tersendiri. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari terkait faktor-faktor bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Nah, dalam proses pendidikan belajar ini juga membahas tentang teori belajar dan tingkah laku, yaitu yang pertama hukum pengaruh, the law of the effect. Nah, ini adanya stimulus dan respon. Yang selanjutnya pembiasaan klasik atau classical conditioning, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Yang ketiga yaitu respon atau conditioning reflex, yaitu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Yang selanjutnya pembiasaan perilaku respon atau operation conditioning, yaitu pembelajaran yang ditimbulkan karena adanya kesenangan. Nah, dari teori-teori psikologi pendidikan yang jadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi yang ada di Indonesia maupun di dunia, yang pertama yaitu adanya teori behavioristik. Teori psikologi ini menjelaskan terkait perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh peristiwa sekitar. Yang kedua yaitu teori kognitif dari Brunner, yaitu teori kognitif adalah teori yang umumnya dikatakan dengan proses belajarnya terkait dengan kemampuan psikis mental manusia yang berupa mengamati dan melihat. Pokoknya dia kognitif itu mengamati, melihat, menanya dan memperhatikan, menduga dan menilai. Teori humanisme dan yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Sekian jawaban yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.